Mohon penjelasan tentang mahram seorang wanita dan sejauh mana wanita boleh safar tanpa mahram. Jazakallah khair. Mohon info jadwal kajian Ustadz, bisa saya dapat di mana saja. Jadi kalau mahram itu semua yang tidak boleh dinikahi, ya, kalau dari kerabat, saudara. Jadi gini, jalur ke atas, ayah, kakek, ya kan? Ayahnya kakek ke atas, itu mahram namanya, kan itu. Ibu ke atas, nenek, kakek dari ibu, pokoknya semua kakek, nenek ini semua jalur dari ayah ibu kita ke atas semuanya mahram. Jalur ke bawah, anak, cucu, kan, keponakan, semua itu mahram, anaknya saudara kita. Ke samping, saudara, saudari, kan itu. Ke samping kita ya, jalur kita itu semua mahram. Samping juga orang tua, ayah ibu kita, paman, tante, semua mahram. Itu nggak ada masalah. Jadi ini semua termasuk kategori mahram. Selain mereka bukan mahram, seperti misalnya anak paman, sepupu, itu sudah bukan mahram, boleh menikah. Sepupunya ayah, sepupunya ibu, itu sudah bukan mahram. Termasuk suami tante, bukan mahram. Ya, istri paman, itu juga bukan mahram. Itu juga bukan mahram, gitu kan? Jadi ini jelas, ini bukan mahram. Kalau masalah safar tanpa mahram, ini khilaf di antara ulama. Tapi yang jelas hadisnya menjelaskan sehari semalam. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan sebenarnya ini ya. Saya ringkaskan, kalau seandainya seseorang wanita itu safar, ya, kalau patokannya, pendapat pertama mengatakan tidak boleh safar, patokannya adalah Madinah, perjalanan Madinah. Ya, sebagaimana kemarin saya pastikan sama Dr. Sulaiman Rohaili pada saat beliau datang ke Jakarta dan saya terjemahkan di Masjid Al-Fatah, saya sempat pastikan lagi, Syekh, menurut antum ini bagaimana sebenarnya konsep memahami masalah mahram? Terlalu banyak orang yang bertanya di Indonesia. Maka beliau jelaskan, kasusnya adalah pendapat pertama menjelaskan patokannya sehari semalam adalah perjalanan dari Madinah pada zaman Nabi SAW, gitu kan? Jadi seperti Madinah ke Mekah di zaman Nabi itu 416 kilo, itu 3 hari 3 malam perjalanan. Madinah Mekah. Berarti kalau kita bilang sehari semalam dibagi 3 itu perjalanan Mekah Madinah. Patokannya berarti dari 400 kilo itu kan 130 kilo sekian. Berarti sudah termasuk kategori sehari semalam. Nah ini berarti mutlak, nggak boleh. Kan gitu, kasusnya pokoknya sudah lebih dari 100 kilo lebih, berarti sudah harus ada mahramnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, sehari semalam ini diambil makna sebenarnya sehari semalamnya, terlepas daripada fasilitas yang dipakai. Kasus misal Jakarta Surabaya di zaman sekarang bukan kayak dulu. Jakarta Surabaya kan tuh 600 kilo lebih kalau nggak salah ya. Kalau lurus aja jalannya itu 600 kiloan gitu kan. Kalau lewat darat, cuma kan memang kita masih banyak melewatin kota-kota kalau lewat darat intinya. Itu berarti sudah lebih dari jarak Madinah Mekah gitu kan. Tetapi patokannya adalah bukan jarak Madinah Mekah, tapi patokannya lafadz hadis Nabi yang berkata memang sehari semalam. Berarti selama perjalanannya kurang dari sehari semalam, ya, dia mau pakai kendaraan apapun tetap dihitung tidak apa-apa tanpa mahram. Kan itu. Jadi patokannya Jakarta Surabaya nggak ada masalah. Karena seorang wanita muslimah sekarang kalau safar dari Jakarta ke Surabaya nih, dia berangkat jam 9 pagi pesawat, tiba sana jam 10. Mungkin dia lihat ibunya lagi sakit atau ayahnya atau siapa, kemudian sore dia pulang lagi ke Jakarta. Tidak ada sesuatu yang berbahaya buat dia. Salah satu juga yang menyebabkan wanita butuh mahram itu karena keamanan. Karena keamanan, Allahu alam. Jadi bisa kembali kepada dua pendapat ini, ya, tinggal Anda pilih.